Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tangan Allah menyertai saudara. Ingatlah bahwa ada tangan yang penuh dengan kuasa, yaitu tangan yang menciptakan saudara. Tangan itulah yang menyertai saudara. Pada waktu Musa ingin melepaskan umat Israel yang berada dalam perbudakan di Mesir, Tuhan menyuruh Musa bahwa Tuhan akan menyertai Musa dengan kekuatan Tuhan. Tangan Tuhanlah yang membebaskan umat Israel yang berada dalam penindasan yang sangat berat dari bangsa Mesir. Kali itu Tuhan memberikan tulah. Ada 10 tulah yang Tuhan nyatakan melalui tongkat Musa, di mana Tuhan menjadikan Musa seolah-olah Musa seperti Allah bagi Harun, seperti Allah bagi Firaun, supaya kekerasan hati Firaun, kekerasan hati daripada umat Israel boleh menjadi lunak, sehingga mereka bisa mendengarkan suara daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, banyak orang yang mengeraskan hati, yang sudah mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak mau mendengar suara Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara yang kekasih Tuhan, kiranya saudara-saudara, mari membuka hati untuk menerima suara Tuhan. Karena Tuhan mau saudara lepaskan saudara daripada penindasan seperti di mana umat Mesir menindas umat Israel. Tuhan di sorga merasakan akan semua penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Karena dia mengutus Musa dan mau menyampaikan bahwa mereka akan mendapatkan satu kesejahteraan, yaitu gimana mereka akan keluar daripada Mesir untuk mereka pergi beribadah yang penuh leluasa, yaitu Tuhan memberikan kepada mereka satu negeri yang penuh susu dan madu, yaitu negeri Kanaan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana tangan Tuhan menyertai Musa dan Harun untuk melepaskan umat Israel daripada penindasan itu, yaitu tangan Allah tidak pernah terlepas daripada penyertaan kepada Musa dan juga Harun. Pada waktu tulah pertama air berubah menjadi darah, ahli-ahli dari bangsa Mesir pun juga melakukan air berubah menjadi darah. Demikian juga pada tulah yang kedua, di mana tulah katak, di mana Allah menyatakan kuasanya lewat tongkat Musa, yaitu tulah di mana-mana terjadi katak yang banyak. Demikian juga ahli-ahli bangsa Mesir pun bisa juga menyatakan katak di mana-mana. Tetapi pada tulah yang ketiga, kita baca di dalam Keluaran pasal 8 ayat 16. Di situ dikatakan bahwa para ahli-ahli Mesir, mereka berkata kepada Firaun yang keras kepala, ini tangan Tuhan, ini benar-benar tangan Tuhan. Mereka tidak sanggup lagi untuk berhadapan dengan tangan Tuhan yang berkuasa itu. Di mana pada waktu Tuhan menyuruh Musa untuk menyuruh Harun untuk menunjukkan tongkatnya ke debu tanah, dan kemudian debu tanah itu berubah menjadi nyamuk, dan seluruh negeri Mesir penuh dengan nyamuk. Nyamuk itu hinggap kepada manusia dan juga kepada binatang. Dan pada waktu itu tulah ketiga, para ahli-ahli Mesir tidak sanggup lagi untuk menyatakan mujizat sama seperti Tuhan menyatakan mujizat lewat tongkat Harun. Saudara-saudaraku, inilah saat dimana kita harus meninggalkan kekerasan hati kita. Mari kita mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata bahwa dia menyertai saudara. Jangan keraskan hati saudara untuk menolak kehadiran Tuhan, untuk dia memberi kuasa, kemampuan, kekuatan kepada saudara untuk hadapi dalam musim pandemi ini. Saudara-saudaraku, kita tidak bisa berdiplomasi dengan Tuhan, melawan Tuhan. Kekerasan hati kita tidak bisa berbuat apa-apa dibandingkan dengan kuasa daripada Tuhan. Ada orang yang kaya, yang menimbun semua harta bendanya dan sangat kaya, dan dia berkata, marilah istirahatlah dan berfoya-foyalah, karena dia sudah mempersiapkan banyak kekayaan untuk bisa hidup lebih lama lagi dan bertahun-tahun di depan. Tapi Tuhan berkata, kalau malam ini aku mengambil nyawamu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara hari ini masih mengandalkan ekonomi saudara, kekuatan uang saudara, bersandar pada uang saudara, saya mengajak saudara-saudaraku, mari kita datang kepada Tuhan, bersandar saja kepada kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak bisa bersandar kepada ekonomi kita, karena pada waktu kita bersandar pada ekonomi, mungkin ekonomi hanya menolong saudara 1-2 tahun. Tidak akan selamanya kita bersandar pada uang dan ekonomi kita.
Mari bersandar pada Tuhan. Firman Allah berkata, tinggal di dalamku. Yesus adalah pokok anggur. Siapa yang tinggal di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Dan tidak tinggal di dalam Tuhan Yesus, tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.